Di tengah hujan deras malam itu, Intan Permatasari seorang CEO muda, cantik, cerdas, namun dingin dan terbiasa hidup mewah terpaksa menepi. Mobil mahalnya mogok tepat di depan sebuah angkringan kecil di pinggir pesantren. Disitulah ia bertemu Fahri Ramadan, seorang santri miskin, berwajah tenang, sederhana, dan penuh adab. Fahri bukan hanya penjual angkringan, ia juga santri yang bekerja keras membiayai hidup dan pendidikannya sendiri, dengan prinsip hidup yang kuat dan hati yang bersih. Pertemuan singkat di bawah cahaya lampu minyak itu seharusnya tak berarti apa-apa. Namun cara Fahri memperlakukan Intan tanpa tahu siapa dirinya, tanpa silau harta membuat hati sang bos cantik goyah untuk pertama kalinya. Dari secangkir teh hangat di angkringan sederhana, takdir perlahan menulis kisah cinta yang tak pernah mereka duga. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa subscribe, like, dan share serta tulis di kolom komentar dari mana asal kalian, agar kami semakin semangat membagikan kisah penuh makna ini. Hujan turun tanpa ampun malam itu. Bukan hujan biasa, melainkan hujan yang seolah sengaja diturunkan langit untuk menghapus jejak kesombongan, menenggelamkan kebiasaan hidup nyaman, dan memaksa seseorang berhenti tepat di tempat yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Langit desa itu gelap pekat. Awan menggantung rendah, menumpahkan air dengan deras, memukul atap rumah, dedaunan, dan aspal jalan sempit yang jarang dilewati mobil mahal. Kilat sesekali menyambar, diikuti suara petir yang menggelegar, membuat suasana terasa semakin asing dan mencekam. Di tengah hujan itulah, sebuah mobil mewah berwarna hitam pekat melaju pelan, lampunya menembus tirai air yang jatuh tanpa jeda. Mobil itu bukan mobil sembarangan. Bodinya mengilap, velg mahalnya berputar anggun, dan di dalamnya duduk seorang perempuan yang hidupnya selama ini nyaris tak pernah bersentuhan dengan jalan desa seperti ini. Tiba-tiba, duar, mesin mobil tersendat, setir bergetar, lampu dashboard menyala satu persatu. Astaga, jangan sekarang, gumam perempuan itu, suaranya tertahan antara kesal dan panik. Mobil itu melambat, lalu berhenti mendadak di pinggir jalan desa yang sepi, tepat ketika hujan semakin deras, seolah langit sengaja menertawakannya. Perempuan itu memejamkan mata sejenak, menarik napas panjang. Namanya Intan Permatasari, 30 tahun. CEO muda, pemilik perusahaan besar. Perempuan yang terbiasa memberi perintah, bukan menerima nasib. Tangannya yang biasanya mantap saat menandatangani kontrak miliaran rupiah kini menggenggam setir dengan kesal. Ia menekan tombol ponselnya, mencoba menghubungi sopir cadangan, mekanik, siapa saja. Tak ada sinyal. Layar ponselnya hanya menampilkan tulisan dingin, "No service." Intan tertawa kecil, bukan karena lucu, tapi karena tak percaya. "Lengkap sudah," gumamnya pahit. Ia menoleh keluar jendela. Tak ada gedung tinggi, tak ada lampu kota. Hanya jalan desa sempit, sawah gelap di kejauhan, dan hujan yang jatuh tanpa belas kasihan. Dengan napas berat, Intan membuka pintu mobil. Begitu kakinya menginjak tanah, sepatu hak mahal yang biasa melangkah di lantai marmer kantor langsung tenggelam di lumpur basah. "Ya Tuhan," desahnya kesal. Gaun kerja berwarna krem yang melekat di tubuhnya kini basah di bagian bawah. Rambut panjangnya yang biasanya tersisir rapi mulai berantakan, terkena percikan hujan. Ia menutup pintu mobil keras-keras, lalu berdiri sebentar, memandangi sekeliling dengan sorot mata yang asing. Ia merasa kecil, perasaan yang sudah lama tak ia kenal. Saat itulah pandangannya tertuju ke seberang jalan. Di tengah hujan dan gelap malam, berdiri sebuah angkringan kecil. Bukan warung modern, bukan kafe estetik, hanya gerobak kayu sederhana dengan atap seng, diterangi lampu minyak temaram yang bergoyang pelan tertiup angin. Asap tipis mengepul dari ceret air panas, menciptakan siluet hangat di tengah dinginnya hujan. Angkringan itu tampak hidup. Ada beberapa bangku kayu sederhana. Di sudutnya, tampak seorang pemuda berdiri, membenarkan posisi ceret, seolah hujan dan malam ini adalah bagian biasa dari hidupnya. Intan menatap tempat itu cukup lama. Dalam hidupnya,
Ia tak pernah berhenti di angkringan. Bahkan mungkin, ia tak pernah benar-benar memperhatikannya. Namun malam ini, di tengah hujan deras dan mobil mogok, angkringan kecil itu terlihat seperti satu-satunya tempat yang menawarkan perlindungan. Terpaksa, gumam Intan lirih, lebih kepada dirinya sendiri. Dengan langkah ragu, ia menyeberang jalan. Air hujan langsung membasahi rambut dan wajahnya. Ia memeluk tas mahalnya erat-erat, seolah benda itu satu-satunya hal yang mengingatkannya pada dunia yang biasa ia kenal. Begitu sampai di bawah atap seng angkringan, hujan masih terdengar keras, tapi tubuhnya sedikit terlindungi. Lampu minyak itu menyinari wajahnya. Wajah yang biasanya dingin, tegas, dan sulit didekati, kini terlihat lelah. Mata Intan memancarkan kekesalan bercampur kebingungan, emosi yang jarang ia izinkan muncul di hadapan orang lain. Pemuda di angkringan itu menoleh. Usianya sekitar 24 tahun. Wajahnya bersih, sorot matanya tenang. Ia mengenakan baju sederhana dan sarung yang digulung rapi. Tidak ada kesan terkejut berlebihan, tidak pula tatapan kagum berlebihan seperti yang biasa Intan terima. Ia hanya tersenyum kecil. "Silakan, Mbak," ucapnya sopan. Hujannya deras. Suaranya tenang. Tidak dibuat-buat. Intan sedikit tertegun. Biasanya, orang akan langsung gugup melihat penampilannya. Mobil mahal, pakaian kerja, aura atasan yang sulit disembunyikan. Namun pemuda ini tidak. Ia tidak bertanya siapa Intan. Tidak menatap terlalu lama. Tidak terlihat ingin tahu berlebihan. Ia hanya menawarkan tempat berteduh. Intan duduk di bangku kayu yang terasa dingin. Tangannya sedikit gemetar, entah karena dingin, atau karena situasi yang benar-benar di luar kendalinya. Pemuda itu menuangkan air panas ke dalam gelas. Gerakannya pelan dan terukur. "Teh hangat, Mbak?" tanyanya. Intan hampir menolak. Ia terbiasa minum kopi mahal, teh impor, segala sesuatu yang disajikan di cangkir porselen. Namun entah mengapa, malam itu ia mengangguk pelan. "Iya, terima kasih." Pemuda itu menyodorkan gelas kaca sederhana. Uap hangat naik ke udara, membawa aroma teh yang sederhana, tidak mewah, tapi menenangkan. Saat jemari Intan menyentuh gelas itu, ia terkejut. Perasaan hangat itu menjalar ke tangannya, lalu ke dadanya. Entah kenapa, dadanya terasa sedikit sesak. Ia menyeruput teh itu perlahan. Rasanya biasa saja. Namun kehangatannya membuat sesuatu di dalam dirinya melunak. Intan memandang keluar. Hujan masih turun deras. Mobil mewahnya terlihat jauh lebih dingin dari angkringan kecil ini. Pemuda itu berdiri tak jauh darinya, menjaga angkringan seolah dunia luar tak terlalu berpengaruh baginya. "Nama Mas siapa?" tanya Intan tiba-tiba. Pemuda itu menoleh dan tersenyum tipis. "Fahri. Fahri Ramadan. Angkringan ini milik Mas." Fahri mengangguk. "Sambil jaga, Mbak? Sambil mondok juga?" "Santri?" tanya Intan. "Iya." Jawaban singkat. Tidak berusaha menjelaskan lebih. Tidak mencari simpati. Intan mengangguk pelan. Ia terdiam lama. Dalam diam itu, pikirannya berkelana. Tentang hidup yang selama ini ia jalani. Rapat tanpa henti, tekanan, ambisi, dunia yang selalu menuntut lebih. Tentang bagaimana ia jarang berhenti, jarang benar-benar merasakan keheningan. Malam ini, di bawah hujan deras, di sebuah angkringan kecil pinggir pesantren, untuk pertama kalinya ia berhenti tanpa rencana. Dan entah mengapa, hatinya tidak memberontak. Ia tak tahu. Ia benar-benar tak tahu bahwa hujan malam ini bukan sekadar hujan. Bahwa angkringan kecil ini bukan sekadar tempat berteduh. Bahwa pemuda bernama Fahri itu bukan sekadar santri miskin penjual teh. Dan bahwa langkah terpaksa yang ia ambil malam ini adalah langkah pertama menuju takdir yang akan mengubah seluruh hidupnya. Di bawah cahaya lampu minyak yang temaram, di antara suara hujan yang tak kunjung reda,
Takdir mulai menulis baris pertamanya. Tanpa izin. Tanpa peringatan. Dan Intan Permatasari, yang selalu mengira dirinya mengendalikan segalanya, belum menyadari bahwa malam ini, ia justru sedang dipertemukan dengan sesuatu yang tak bisa dibeli dengan uang. Di balik angkringan itu berdiri Fahri Ramadan, 24 tahun. Tubuhnya tegap namun sederhana. Sarungnya digulung rapi hingga betis. Baju lengan panjangnya bersih meski warnanya sudah pudar oleh usia. Wajahnya tidak tampan mencolok, namun ada ketenangan yang sulit dijelaskan. Ketenangan orang yang hidupnya keras, tetapi hatinya sudah lama berdamai dengan keadaan. Ia berdiri dengan sikap hormat, tidak membungkuk berlebihan, tidak pula bersikap acuh. "Silakan, Mbak." Hujannya deras, ucap Fahri sopan. Nada suaranya datar, jujur, tanpa nada dibuat-buat. Matanya hanya menatap sekilas, cukup untuk memastikan tamunya aman, lalu kembali pada pekerjaannya. Tak ada tatapan kagum, tak ada senyum genit, tak ada sorot mata yang berubah karena penampilan. Hanya ketulusan. Intan heran. Ia benar-benar heran. Sepanjang hidupnya, ia terlalu terbiasa dengan reaksi yang sama. Orang-orang yang mendadak berubah saat melihat mobil mahalnya. Wajah yang tiba-tiba ramah. Nada bicara yang mendadak sopan. Tatapan yang dipenuhi rasa ingin tahu, kagum, atau takut. Namun pemuda ini tidak. Ia memperlakukan Intan seperti manusia biasa. Intan duduk di bangku kayu sambil memperhatikan Fahri dari balik gelas teh hangat. Gerakan Fahri tenang dan teratur. Ia menuang air panas, menata gelas, menyeka meja kecil yang basah oleh cipratan hujan. Seolah dunia tak pernah menuntut lebih darinya. "Mas sendirian?" tanya Intan, memecah keheningan. "Iya," jawab Fahri singkat. "Biasanya teman-teman sudah kembali ke pesantren." "Pesantren di sini?" lanjut Intan, menunjuk ke arah bangunan gelap di kejauhan. Fahri mengangguk. "Belakang sana." Intan mengikuti arah pandangnya. Dari kejauhan tampak bangunan sederhana, samar diterpa hujan dan gelap. Tempat yang jauh dari bayangan hidup mewah yang selama ini ia jalani. "Kamu, jualan tiap malam?" tanya Intan lagi. "Kalau tidak ada jadwal ngaji malam?" "Iya," jawab Fahri. "Untuk tambahan biaya." Nada bicaranya biasa saja, seolah bekerja sambil mondok bukan sesuatu yang berat. Padahal Intan tahu, hidup seperti itu tidak mudah. Ia menyesap tehnya pelan. "Orang tuamu?" tanyanya, tanpa sadar nada suaranya melunak. Fahri terdiam sejenak. "Ayah sudah lama meninggal. Ibu di kampung," jawabnya jujur. "Saya kesini merantau." Tak ada nada mengeluh. Tak ada drama. Hanya fakta. Entah kenapa, jawaban sederhana itu justru membuat dada Intan terasa sedikit sesak. Ia terbiasa mendengar cerita hidup orang lain yang dibungkus keluhan, disertai harapan akan belas kasihan. Namun Fahri tidak. "Kenapa tetap mondok?" tanya Intan. "Dengan kerja sekeras ini, kamu bisa saja cari jalan lain." Fahri tersenyum kecil. Senyum yang bukan karena senang, tapi karena yakin. "Karena saya ingin hidup saya punya pegangan, Mbak," katanya pelan. "Kalau cuma cari uang, capeknya tidak ada habisnya. Tapi kalau tahu untuk apa hidup, capeknya jadi lebih ringan." Kalimat itu sederhana. Namun bagi Intan, kalimat itu seperti sesuatu yang asing. Pegangan hidup. Ia menatap Fahri cukup lama, lalu tertawa kecil, tawa pendek yang bahkan membuatnya sendiri terkejut. "Kamu tahu," katanya pelan, "banyak orang kaya yang tidak tahu pegangan hidupnya apa." Fahri tidak langsung menjawab. Ia hanya mengangguk pelan, seolah mengakui bahwa dunia memang seperti itu. Hening kembali menyelimuti mereka. Hujan masih turun deras. Suara tetesannya menghantam seng angkringan menciptakan irama monoton. Lampu minyak bergoyang pelan. Cahayanya menari di wajah mereka. Intan menyandarkan punggungnya. Tubuhnya mulai terasa lelah. Bukan lelah fisik,
melainkan lelah yang selama ini ia sembunyikan di balik jadwal padat dan ambisi. "Kamu tidak bertanya siapa saya?" tanya Intan tiba-tiba. Fahri menoleh, sedikit heran. "Memangnya perlu, Mbak?" Intan terdiam. Pertanyaan itu terdengar sederhana, tapi tak pernah ada yang bertanya seperti itu padanya. "Biasanya, orang ingin tahu," jawab Intan. Fahri tersenyum tipis. "Kalau Mbak ingin cerita, saya dengar. Kalau tidak, ya tidak apa-apa." Jawaban itu membuat Intan menunduk. Ia merasa dihormati, bukan karena jabatan, bukan karena harta, tapi karena pilihan. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa sedang dinilai. "Mobil saya mogok," ucap Intan akhirnya. "Iya, saya lihat," jawab Fahri. "Tadi sempat mati mendadak." "Ya." Intan mengangguk. "Kalau hujannya reda, saya bisa bantu lihat. Saya tidak jago, tapi pernah belajar sedikit," katanya ringan. Intan menatapnya ragu. "Kamu yakin?" "Kalau bisa dibantu, kenapa tidak?" jawab Fahri. Kalimat itu lagi-lagi sederhana. Namun di telinga Intan, kalimat itu terdengar berbeda dari semua tawaran bantuan yang pernah ia terima. Tidak ada pamrih, tidak ada kepentingan, hanya keinginan membantu. Intan menyesap tehnya sampai habis. Gelas itu kini kosong, tapi hangatnya masih terasa di dadanya. Ia memandang Fahri, lalu angkringan kecil ini, lalu hujan di luar sana. Di dunia yang selama ini ia kenal, semua hal memiliki harga. Semua kebaikan punya tujuan. Semua perhatian punya maksud. Namun malam ini, di hadapan seorang santri penjual teh, dunia itu terasa retak. Dan entah mengapa, Intan tidak ingin retakan itu tertutup kembali. Ia belum jatuh cinta, belum pula berharap apa-apa. Namun satu hal pasti, malam ini, di angkringan kecil pinggir pesantren, sesuatu dalam dirinya mulai berubah. Dan perubahan itu tidak bisa ia hentikan. Fahri menyuguhkan segelas teh panas. Gelas kaca sederhana itu tampak berembun. Uap tipis naik perlahan ke udara, membawa aroma teh yang ringan namun menenangkan. Fahri meletakkannya di hadapan Intan dengan gerakan pelan, seolah tak ingin mengganggu keheningan yang sedang tumbuh di antara mereka. "Gratis saja, Mbak," ucapnya ringan. "Hujan begini, lebih penting hangat." Intan menatap gelas itu cukup lama. Gratis. Satu kata yang jarang sekali ia dengar dalam hidupnya. Terlebih tanpa embel-embel, tanpa senyum yang mengharap balasan, tanpa tatapan yang menuntut apapun. Ia perlahan meraih gelas itu. Kehangatan langsung menjalar ke telapak tangannya. Sesuatu yang sederhana, namun terasa asing. Intan terdiam. Selama ini, setiap pemberian selalu datang dengan maksud. Hadiah, perhatian, bahkan kebaikan. Semuanya pernah ia bayar, atau dibayar dengan harapan tertentu. Ia tak terbiasa menerima sesuatu yang tidak bisa ia balas dengan uang atau jabatan. Teh itu tidak menuntut apapun. Ia menyeruputnya perlahan. Rasanya biasa. Bahkan jauh dari teh-teh mahal yang biasa ia minum di ruang rapat berpendingin udara. Namun kehangatannya menelusup hingga ke dada, menghangatkan sesuatu yang lama membeku di dalam dirinya. "Mas," Intan bersuara pelan, nyaris tenggelam oleh suara hujan di luar. "Kamu tahu mobil itu milik siapa?" Ia menunjuk ke arah mobil mewah hitam yang terparkir tak jauh dari angkringan. Nada suaranya datar, tapi di balik itu tersimpan uji coba. Ia ingin melihat, apakah pemuda di hadapannya akan berubah jika tahu siapa dirinya. Fahri menoleh sekilas ke arah mobil itu. Hanya sekilas. Lalu kembali menatap ceret di atas tungku. "Tidak," jawabnya jujur. Intan sedikit terkejut. Tidak penasaran. Fahri tersenyum tipis. Senyum yang tak dibuat-buat. "Rezeki orang beda-beda, Mbak," katanya pelan. "Saya hanya penjual teh." Jawaban itu sederhana. Namun bagi Intan, kata-kata itu seperti ketukan halus di pintu hatinya.
Ia terdiam. Dalam kalimat itu, tidak ada rasa rendah diri. Tidak ada pula iri hati. Fahri tidak menempatkan dirinya di bawah, dan tidak pula memandang orang lain di atas. Ia hanya menerima. Intan menunduk, memandang teh di tangannya. Uapnya mulai menipis, tapi hangatnya masih bertahan. "Kamu tidak ingin hidup lebih?" tanya Intan tiba-tiba. "Maksud saya, punya mobil bagus, rumah besar, hidup nyaman." Pertanyaan itu meluncur tanpa ia rencanakan. Mungkin karena ia ingin mencari celah. Mungkin karena ia ingin memastikan bahwa ketenangan Fahri bukan pura-pura. Fahri terdiam sejenak sebelum menjawab. "Ingin hidup lebih baik." "Iya," katanya. "Tapi bukan berarti harus lebih dari orang lain." Ia mengangkat pandangan, menatap Intan dengan sorot mata yang jernih. "Kalau hidup saya cukup untuk makan, belajar, dan tidak menyusahkan siapapun, itu sudah lebih dari cukup." Intan menahan napas. Kalimat itu menusuknya lebih dalam dari kritik manapun yang pernah ia terima. Dalam hidupnya, cukup tidak pernah ada. Target selalu naik. Standar selalu berubah. Setiap pencapaian hanya menjadi pintu menuju tuntutan berikutnya. Ia baru menyadari, ia tidak tahu rasanya hidup merasa cukup. "Kamu tidak takut selamanya seperti ini?" tanya Intan lirih. Fahri tersenyum kecil. "Takut kalau hidup saya tidak berarti," jawabnya jujur. "Bukan takut hidup saya sederhana." Hening menyelimuti mereka. Suara hujan kembali mendominasi, jatuh deras di atap seng, mengalir di pinggir jalan desa. Di kejauhan, suara adzan Isya samar-samar terdengar dari arah pesantren. Intan memejamkan mata sejenak. Ia teringat ruang kantornya yang megah. Dinding kaca tinggi, kursi empuk. Semua orang memanggilnya Bu Intan dengan nada penuh hormat. Namun tidak satu pun dari mereka yang pernah memberinya segelas teh hangat tanpa maksud. Ia membuka mata. Fahri sedang membersihkan meja kecil, membenarkan posisi bangku yang basah. Gerakannya sederhana, tidak terburu-buru, seolah hidup tidak sedang mengejarnya. "Mas Fahri," panggil Intan pelan. "Iya, Mbak." "Kalau saya bayar teh ini, kamu tersinggung tidak?" Fahri terdiam sejenak, lalu tersenyum lembut. "Kalau Mbak ingin bayar, silakan," katanya. "Tapi bukan karena harus." Intan mengangguk. Ia mengeluarkan dompet dari tasnya, lalu berhenti. Tangannya menggenggam dompet itu cukup lama, sebelum akhirnya ia menyimpannya kembali. "Terima kasih," ucapnya tulus. "Bukan untuk teh, bukan untuk tempat berteduh, tapi untuk perasaan hangat yang sudah lama tak ia rasakan." Hati Intan bergetar, tanpa ia sadari. Getaran kecil itu belum bernama cinta, belum pula harapan. Namun ia tahu satu hal, di balik kesederhanaan seorang santri penjual teh, ia menemukan sesuatu yang selama ini tak pernah ia temukan di dunia gemerlapnya. Dan malam itu, dengan segelas teh hangat di tangan, hati Intan mulai retak, lalu perlahan terbuka. Hujan belum juga reda. Butirannya masih jatuh rapat, memukul atap seng angkringan dengan irama yang konstan, seolah memberi mereka alasan untuk tetap duduk di sana, menunda kembali ke dunia masing-masing. Sambil menunggu hujan reda, mereka berbincang. Bukan obrolan ringan tentang cuaca atau basa-basi yang biasa Intan lakukan di ruang rapat. Percakapan itu mengalir pelan, tanpa arah yang jelas, namun terasa jujur. Fahri duduk di bangku seberang, sedikit menunduk, kedua tangannya saling bertaut. Wajahnya diterangi cahaya lampu minyak yang temaram, membuat garis-garis ketenangan di wajahnya semakin jelas. "Pesantren saya tidak besar," kata Fahri memulai. "Bangunannya sederhana. Tapi di sanalah saya belajar banyak hal." "Belajar apa?" tanya Intan pelan. Fahri tersenyum kecil. "Belajar hidup." Jawaban itu membuat Intan terdiam sejenak. "Di sana," lanjut Fahri, "kami bangun sebelum subuh, belajar sampai malam. Siangnya, siapa yang bisa kerja, ya kerja.
Ada yang jadi buruh bangunan, ada yang jaga warung. Saya jaga angkringan ini. Nada suaranya datar. Tidak ada kebanggaan berlebihan, tidak pula rasa malu. Capek? Tanya Intan refleks. Capek, jawab Fahri jujur. Tapi capeknya jelas. Ia mengangkat kepala, menatap hujan di luar angkringan. Capek untuk sesuatu yang saya pilih. Kalimat itu kembali membuat Intan terdiam. Dalam hidupnya, ia juga sering capek. Namun capek yang ia rasakan seringkali tidak jelas ujungnya. Ia bekerja keras, mencapai target, naik jabatan, lalu dituntut lebih lagi. Seolah hidup adalah tangga tak berujung. Kamu tidak pernah merasa iri? Tanya Intan, kali ini lebih pelan. Melihat orang lain hidup lebih nyaman. Fahri berpikir sejenak sebelum menjawab. Pernah, katanya. Saya manusia. Intan tersenyum kecil. Tapi saya belajar, lanjut Fahri, kalau iri itu seperti minum air laut. Semakin diminum, semakin haus. Ia berhenti sejenak, lalu menambahkan, yang penting bukan seberapa tinggi kita berdiri, tapi seberapa tegak. Kata-kata itu jatuh begitu saja, namun menghantam Intan tepat di dadanya. Ia menghela napas panjang. Tanpa sadar, ia bersandar lebih santai di bangku kayu. Bahunya yang sejak tadi tegang mulai turun. Wajahnya tak lagi menunjukkan ekspresi CEO yang penuh perhitungan. Untuk pertama kalinya malam itu, Intan mendengarkan tanpa topeng. Ia tidak memotong, tidak menilai, tidak mengatur arah pembicaraan. Ia hanya mendengar. Fahri bercerita tentang ibunya di kampung, tentang doa-doa yang selalu menyertai langkahnya, tentang pesan sederhana yang selalu diingatnya. Jangan jadi orang besar kalau lupa diri. Ia bercerita tentang teman-teman pesantrennya yang hidup pas-pasan, tapi saling menjaga. Tentang berbagi satu piring nasi, tentang tertawa meski hari berat. Di tempat Mbak, kata Fahri pelan, tanpa nada menyindir. Mungkin semua orang berlomba jadi yang paling atas. Intan mengangguk. Di tempat saya, lanjut Fahri, kami berlomba supaya tidak menjatuhkan orang lain. Intan menutup matanya sejenak. Kalimat itu seperti cermin. Ia teringat rapat-rapat keras, persaingan internal, senyum palsu, dan keputusan-keputusan yang sering mengorbankan perasaan orang lain demi angka. Ia membuka mata. Kalau kamu jadi saya, tanya Intan tiba-tiba, punya semua yang saya punya, kamu akan bahagia. Fahri tidak langsung menjawab. Ia menatap Intan cukup lama, bukan menilai, tapi memahami. Kebahagiaan bukan tentang tempat berdiri, Mbak, katanya akhirnya. Tapi tentang arah melangkah. Intan menelan ludah. Selama ini, ia tahu kemana ia berdiri. Namun ia tidak yakin kemana ia melangkah. Angin dingin menyelinap di bawah atap seng. Intan merapatkan lengannya, dan tanpa sadar, Fahri mendorong termos air panas sedikit lebih dekat ke arahnya. Gerakan kecil itu membuat Intan tersenyum tipis. Ia tidak lagi memikirkan mobilnya. Tidak lagi memikirkan rapat besok pagi. Tidak lagi memikirkan citra. Ia lupa status. Lupa jabatan. Yang tersisa, hanya seorang wanita biasa. Seorang perempuan yang duduk di angkringan kecil, basah oleh hujan, lelah oleh hidup, dan untuk pertama kalinya merasa tidak perlu menjadi siapa-siapa. Intan menatap Fahri. Mas Fahri, ucapnya lirih. Kalau hidup sederhana itu menenangkan, kenapa dunia berlomba jadi rumit? Fahri tersenyum. Mungkin, katanya, karena terlalu banyak orang lupa berhenti. Hujan di luar mulai mengecil. Namun di dalam angkringan kecil itu, sesuatu justru mulai tumbuh. Bukan cinta. Belum. Tapi rasa saling memahami, sesuatu yang jauh lebih langka. Dan Intan tahu, setelah malam ini, ia tak akan pernah lagi melihat dunia dengan cara yang sama. Hujan akhirnya mereda. Tak lagi turun deras. Hanya menyisakan gerimis tipis yang jatuh perlahan, seolah enggan benar-benar pergi. Jalan desa mulai terlihat lebih jelas.
Aspalnya masih basah dan memantulkan cahaya lampu minyak dari angkringan kecil itu. Intan berdiri. Gaun kerjanya masih lembab, sepatunya kotor oleh lumpur, dan rambutnya belum kembali rapi. Namun wajahnya tak lagi setegang saat pertama kali datang. Ada sesuatu yang berubah, sesuatu yang tak kasat mata, tapi nyata. Fahri menyeka tangannya dengan kain kecil, lalu berjalan mendekat. Mesinnya sudah bisa nyala, katanya pelan. Sepertinya hanya masalah kecil, tapi sebaiknya dicek lagi besok. Intan mengangguk. Terima kasih, ucapnya, kali ini dengan nada yang lebih lembut dari sebelumnya. Terima kasih banyak, Mas Fahri. Ia sengaja menyebut nama Fahri, namun ia tidak menyebut siapa dirinya. Bukan karena takut, bukan karena malu, melainkan karena ia ingin, setidaknya sekali dalam hidupnya, dikenal tanpa embel-embel apapun, tanpa jabatan, tanpa kekayaan, tanpa reputasi. Fahri hanya mengangguk. Hati-hati di jalan, ucapnya singkat. Nada suaranya tetap sama. Tenang. Tidak berubah. Tidak menunjukkan keinginan untuk menahan, apalagi bertanya lebih jauh. Tidak ada. Nama Mbak siapa? Tidak ada. Boleh minta nomor. Tidak ada rayuan. Tidak ada usaha mendekat. Dan justru itulah yang membuat Intan terdiam sejenak. Ia berdiri di samping mobilnya, kunci masih di tangan, seolah menunggu sesuatu yang tak pernah datang. Angin malam berembus pelan. Udara masih dingin, membawa aroma tanah basah dan sisa hujan. Mas Fahri, panggil Intan, nyaris tanpa sadar. Iya, Mbak. Fahri menoleh. Intan ragu sejenak. Ada banyak hal yang ingin ia katakan. Tentang perasaan aneh yang muncul. Tentang rasa hangat yang tak kunjung pergi. Tentang betapa percakapan singkat malam ini terasa lebih jujur dibanding ratusan pertemuan formal yang biasa ia jalani. Namun semua itu hanya berhenti di ujung bibir. Ia tersenyum kecil. Semoga rezekinya lancar. Fahri tersenyum balik. Amin. Terima kasih. Sederhana. Intan membuka pintu mobil, lalu berhenti sekali lagi sebelum masuk. Ia menoleh ke arah angkringan kecil itu, ke lampu minyak yang bergoyang pelan, ke bangku kayu yang basah, dan ke sosok Fahri yang berdiri dengan tenang. Ia menyadari sesuatu. Di dunia yang penuh orang-orang yang ingin tahu siapa dirinya, malam ini ia justru ingin tahu, apakah ia akan kembali ke tempat ini. Mesin mobil menyala dengan suara halus. Intan duduk di kursi pengemudi, menatap kaca depan yang masih dipenuhi sisa tetesan hujan. Tangannya memegang setir, namun pikirannya tertinggal di angkringan kecil itu. Saat mobil mulai melaju perlahan, Intan menoleh ke kaca spion. Fahri sudah kembali merapikan angkringan. Tidak melambaikan tangan. Tidak menatap ke arah mobil yang pergi. Seolah pertemuan malam ini hanyalah bagian kecil dari hidupnya. Namun bagi Intan, pertemuan itu meninggalkan bekas yang tak bisa dihapus begitu saja. Mobil hitam itu semakin menjauh, meninggalkan desa kecil, meninggalkan angkringan sederhana, meninggalkan seorang santri penjual teh yang tak pernah bertanya siapa dirinya. Dan di sepanjang jalan pulang, wajah Fahri terus muncul di benak Intan, bukan karena ketampanan, bukan karena perhatian berlebihan, melainkan karena ketulusan yang tak meminta apapun. Tak ada permintaan nomor, tak ada rayuan, tak ada janji akan bertemu lagi. Dan justru itulah yang membuat Intan tak bisa melupakan wajah itu. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Intan Permatasari merasa kehilangan sesuatu, padahal ia belum benar-benar memilikinya. Beberapa hari kemudian, Intan kembali. Bukan dengan mobil mewah berwarna hitam yang biasa mengantar kemanapun ia pergi. Bukan dengan sopir yang siap membukakan pintu dan menunggu perintah. Malam itu, ia datang dengan mobil sewaan sederhana. Tanpa logo perusahaan. Tanpa aura kemewahan yang mencolok. Ia mengenakan pakaian biasa, kemeja longgar dan celana panjang sederhana. Rambutnya diikat seadanya.
Wajahnya hampir tanpa riasan. Ia datang sebagai dirinya sendiri. Langit kembali mendung. Hujan belum turun, tapi udara membawa aroma tanah basah yang familiar. Jalan desa itu kembali sepi, hanya ditemani suara jangkrik dan angin yang berembus pelan. Saat angkringan kecil itu terlihat dari kejauhan, langkah Intan melambat. Lampu minyaknya masih sama. Bangkunya masih sama. Dan di balik gerobak kayu itu, Fahri masih berdiri di sana. Hati Intan berdegup tanpa alasan yang jelas. Fahri mendongak ketika mendengar suara langkah mendekat. Awalnya ia mengira hanya pelanggan biasa. Namun saat matanya bertemu dengan Intan, ia terdiam sejenak. Raut terkejut tampak jelas di wajahnya. "Mbak," ucapnya pelan. Intan tersenyum kecil, sedikit canggung. "Hujan belum turun. Tapi saya ingat tempat ini." Fahri segera menata kembali ekspresinya. "Tetap sopan. Tetap tenang. Silakan duduk," katanya. Anginnya dingin. Intan duduk di bangku yang sama seperti malam pertama. Rasanya aneh, seperti pulang ke tempat yang seharusnya asing, tapi justru terasa familiar. "Kamu tidak kerja malam ini?" tanya Fahri sambil menuang air panas. "Saya libur," jawab Intan singkat. Ia tidak berbohong, tapi juga tidak menceritakan semuanya. Bahwa sejak pertemuan itu, pikirannya sering kembali ke angkringan kecil ini. Bahwa ia sengaja mengambil waktu luang, hanya untuk memastikan perasaan yang ia rasakan bukan ilusi sesaat. Fahri menyodorkan teh hangat. Kali ini, Intan langsung menerimanya tanpa ragu. "Terima kasih," ucapnya. "Sama-sama." Hening menyelimuti mereka sejenak. Tidak canggung, hanya tenang. "Mobil Mbak sudah baik?" tanya Fahri akhirnya. "Sudah," jawab Intan. "Terima kasih kemarin." Fahri mengangguk. Intan memperhatikannya diam-diam. Cara Fahri bergerak, cara ia berbicara, semuanya masih sama. Tidak ada perubahan sikap. Tidak ada jarak yang dibuat-buat. Ia sadar, Fahri tidak menunggunya kembali. Ia juga tidak berharap apapun. Dan justru itu, membuat Intan merasa bebas. Sejak malam itu, Intan sering datang. Kadang sore menjelang malam. Kadang benar-benar saat hujan turun. Kadang hanya duduk diam, menikmati teh hangat dan suara hujan. Ia tak selalu bicara banyak. Fahri pun tidak memaksa. Ada hari-hari ketika mereka hanya berbagi keheningan. Ada hari-hari ketika obrolan mengalir ringan, tentang kitab yang sedang Fahri pelajari, tentang makanan sederhana yang disukai, tentang hal-hal kecil yang jarang dibicarakan Intan di dunia lamanya. Tak ada pertanyaan tentang pekerjaan Intan. Tak ada keinginan tahu lebih jauh tentang latar belakangnya. Fahri memperlakukannya sama, entah ia datang hujan atau tidak. Dan tanpa disadari Intan, sesuatu dalam dirinya mulai berubah. Ia mulai menunggu hujan. Bukan karena suka basah. Bukan karena ingin mobilnya mogok lagi. Melainkan karena hujan memberi alasan untuk duduk di angkringan kecil itu lagi. Untuk mendengar suara Fahri. Untuk merasakan teh hangat. Untuk menjadi dirinya sendiri. Tanpa topeng. Tanpa beban. Suatu malam, saat hujan turun deras, Intan tersenyum sendiri sebelum keluar rumah. Ia baru menyadari satu hal yang membuatnya terkejut. Ia tidak datang untuk memastikan perasaannya. Ia datang karena ia ingin. Dan di bawah lampu minyak angkringan kecil itu, Fahri masih berdiri seperti biasa, tenang, sederhana, dan tanpa sadar telah menjadi tempat pulang bagi hati seseorang. Pertemuan kedua itu bukan ledakan, bukan kejutan besar. Namun justru dari kebiasaan kecil itulah, jarak dua dunia mulai menyempit. Dan Intan tahu, perasaannya tidak lagi bisa ia sebut sekadar penasaran. Perasaan Intan tumbuh tanpa izin. Ia tidak pernah berniat membiarkannya berkembang. Tidak pernah duduk dan berkata pada dirinya sendiri bahwa ia akan jatuh hati pada seorang santri penjual teh di pinggir pesantren. Namun perasaan itu hadir diam-diam,
seperti hujan yang turun tanpa permisi. Semakin sering ia datang ke angkringan itu, semakin sulit ia menyangkalnya. Ia mulai mengenali waktu Fahri menyiapkan air panas. Mulai hafal cara Fahri tersenyum kecil saat hujan turun terlalu deras. Mulai merasa ada yang kurang saat angkringan itu tutup lebih cepat. Namun di balik semua itu, Intan sadar satu hal yang tak bisa ia abaikan. Jarak mereka terlalu jauh. Bukan jarak kilometer. Bukan jarak usia. Melainkan jarak dunia. Ia adalah CEO, hidup di antara angka, target, dan kekuasaan. Fahri adalah santri miskin, hidup di antara kitab, kerja keras, dan kesederhanaan. Semakin dekat hatinya melangkah, semakin keras pikirannya menariknya kembali. Malam itu, hujan turun lebih deras dari biasanya. Intan datang dengan wajah yang terlihat berbeda. Lebih serius. Lebih gelisah. Ia duduk di bangku kayu tanpa berkata apa-apa. Hanya menatap hujan yang jatuh tanpa henti. Fahri memperhatikannya dari balik gerobak. "Mbak, ada apa?" tanyanya pelan. Intan menelan ludah. Ia tahu, ia tidak bisa terus bersembunyi. Hubungan ini, jika bisa disebut hubungan, tidak bisa berjalan di atas ketidakjujuran. "Ada sesuatu yang harus kamu tahu," ucap Intan akhirnya. Fahri duduk di seberangnya. Wajahnya tenang, tapi sorot matanya waspada. Intan menarik napas panjang. "Saya tidak sepenuhnya jujur tentang diri saya." Hujan semakin deras, seolah ikut menekan suasana. Intan berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan suara lebih pelan. "Saya pemilik perusahaan tempat mobil itu berasal." Fahri tidak langsung bereaksi. Ia terdiam. Lampu minyak bergoyang pelan. Bunyi hujan menelan keheningan yang mendadak berat. "Perusahaan besar," lanjut Intan, "yang karyawannya ratusan, mungkin ribuan." Fahri masih diam. Ia menunduk, memandang tangannya sendiri, tangan yang biasa memegang gelas teh dan kitab, bukan setir mobil mewah atau berkas kontrak. Detik demi detik berlalu. Akhirnya, Fahri mengangkat kepala. Tatapan matanya berubah. Bukan marah, bukan iri, melainkan jauh. "Jadi, selama ini Mbak datang ke sini," katanya pelan. "Bukan untuk mempermainkanmu," potong Intan cepat. "Aku datang karena aku ingin. Karena aku nyaman." Kata nyaman itu keluar begitu saja. Jujur. Tanpa perhitungan. Fahri menghela napas panjang. "Aku percaya," katanya. "Aku tidak pernah merasa Mbak berniat buruk." Jawaban itu membuat Intan sedikit lega, namun hanya sebentar. "Tapi," lanjut Fahri, suaranya lebih berat, "justru karena itu, aku harus jujur juga." Ia menatap Intan dengan sorot mata yang berbeda dari sebelumnya. Lebih dalam. Lebih tegas. "Maaf, Mbak," ucapnya pelan, hampir tertelan hujan. "Dunia kita berbeda." Kalimat itu sederhana. Namun jatuhnya seperti palu di dada Intan. Ia membeku. Tidak ada teriakan. Tidak ada penjelasan panjang. Tidak ada drama. Hanya satu kalimat yang mengakhiri semua harapan kecil yang diam-diam tumbuh. "Aku santri miskin," lanjut Fahri. "Aku hidup dengan prinsip yang sederhana. Aku takut, kalau melangkah lebih jauh, aku akan kehilangan diriku sendiri." Intan menatapnya. Matanya mulai berkaca-kaca. "Jadi, kamu menolak saya?" tanyanya lirih. Fahri menunduk. "Aku menjaga kita berdua." Kalimat itu justru lebih menyakitkan. Karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Intan tidak ditolak karena kurang. Tidak ditolak karena gagal. Tidak ditolak karena salah. Ia ditolak karena terlalu berbeda. Hujan terus turun, menyamarkan getar napas Intan yang mulai tak stabil. Ia memalingkan wajah, berusaha menyembunyikan air mata yang menggenang. Ia bangkit perlahan. "Terima kasih, sudah jujur," ucapnya, nyaris berbisik. Fahri ikut berdiri,
ingin mengatakan sesuatu, namun kata-kata itu tak pernah keluar. Intan melangkah menjauh dari angkringan kecil itu dengan langkah yang terasa lebih berat dari sebelumnya. Malam itu, untuk pertama kalinya, Intan Permatasari merasakan penolakan yang tak bisa ia bantah dengan apapun. Dan rasa sakit itu lebih perih daripada kegagalan terbesar dalam karirnya. Fahri memilih menjauh. Bukan karena benci, bukan karena marah, melainkan karena takut. Takut pada perasaan yang tumbuh terlalu cepat. Takut pada dunia yang bukan miliknya. Dan lebih dari itu, takut kehilangan pegangan hidup yang selama ini ia jaga dengan susah payah. Sejak malam itu, Fahri tak lagi terlihat di angkringan. Gerobak kayu itu tetap berdiri di tempat yang sama. Lampu minyaknya tetap menyala saat senja, namun dijaga oleh santri lain. Wajahnya berbeda. Gerakannya tidak setenang Fahri. Suaranya tidak sehangat itu. Fahri memilih fokus belajar. Mengisi waktunya dengan kitab-kitab tebal, hafalan, dan pekerjaan yang membuat tubuhnya lelah, agar hatinya tak sempat mengembara. Ia menghindari angkringan, menghindari jalan desa itu, menghindari satu nama yang mulai terlalu sering muncul dalam doanya. Di kamar kecil pesantrennya, Fahri sering terjaga di tengah malam, menatap langit-langit bambu sambil menarik napas panjang. Ia tahu, jika ia terus mendekat, ia akan goyah. Dan jika ia goyah, ia takut tak mampu kembali. Lebih baik pergi sekarang, bisiknya pada diri sendiri, daripada tersesat lebih jauh. Sementara itu, Intan kembali ke dunia lamanya. Mobil mewah kembali menjemputnya setiap pagi. Rapat demi rapat kembali mengisi hari-harinya. Angka, target, dan strategi kembali menjadi bahasa sehari-hari. Namun ada yang berbeda. Kursi empuk di ruang kantornya terasa dingin. Lampu-lampu kota terasa terlalu terang. Dan suara hujan yang dulu ia benci, kini justru ia tunggu. Beberapa kali, Intan kembali ke angkringan kecil itu. Ia datang saat hujan turun. Ia datang saat senja. Ia datang dengan harapan yang tak ia akui. Namun yang ia temui, hanya bangku kosong. Mas Fahri tidak jaga, tanyanya suatu malam. Santri lain menggeleng. Beliau jarang keluar sekarang. Mbak, katanya mau fokus mondok. Intan mengangguk, berusaha tersenyum. Baik, ucapnya singkat. Ia duduk sebentar, memesan teh yang rasanya sama, namun tak pernah terasa sama. Tak ada suara Fahri, tak ada senyum kecil itu. Tak ada ketenangan yang dulu mengisi ruang di antara hujan dan keheningan. Ia bangkit dan pergi tanpa pamitan, seperti Fahri yang pergi darinya. Di rumahnya yang besar dan sepi, Intan duduk sendiri. Lampu menyala terang, namun hatinya gelap. Ia membuka ponsel, menatap daftar kontak yang panjang. Ada nama-nama penting. Ada orang-orang berpengaruh. Ada segalanya, kecuali satu orang yang ingin ia hubungi. Untuk pertama kalinya, uang tak mampu membeli kehadiran seseorang. Ia bisa membeli waktu orang lain. Bisa membeli senyum. Bisa membeli perhatian. Namun tidak bisa membeli ketulusan seorang santri penjual teh yang memilih pergi demi menjaga dirinya sendiri. Malam-malam Intan kini dipenuhi keheningan yang menyesakkan. Ia mulai menyadari, kehilangan bukan selalu tentang ditinggalkan. Kadang, kehilangan adalah tentang seseorang yang memilih menjauh, tanpa pamitan. Dan dalam kesunyian itu, Intan belajar satu hal yang paling menyakitkan. Ada hal-hal dalam hidup yang baru terasa berharganya, setelah kita kehilangannya. Hari itu, langit cerah. Tidak ada hujan. Tidak ada mendung. Seolah alam sengaja membersihkan dirinya untuk menyaksikan satu keputusan besar yang akan diambil dua manusia dengan latar dunia yang sangat berbeda. Di halaman pesantren yang sederhana, para santri berdiri rapi. Wajah-wajah lelah bercampur bahagia. Hari kelulusan bukan hanya tentang ijazah, tetapi tentang bertahan, tentang perjuangan panjang yang akhirnya sampai pada satu titik akhir. Di antara kerumunan itu, Fahri Ramadan berdiri dengan pakaian sederhana.
Tangannya menggenggam map tipis berisi dokumen kelulusan. Wajahnya tenang, seperti biasa, namun di dalam dadanya ada sesuatu yang bergetar pelan. Ia lulus. Namun entah mengapa, kebahagiaan itu terasa tidak utuh. Saat para santri lain dipeluk keluarga, Fahri berdiri sendiri. Ia menatap gerbang pesantren, tanpa sadar, seolah menunggu sesuatu yang ia sendiri tak berani harapkan. Dan saat itulah, Intan datang. Bukan dengan jas mahal yang biasa melekat di tubuhnya. Bukan dengan sepatu hak tinggi atau tas bermerek. Tidak ada sopir. Tidak ada pengawal. Ia mengenakan pakaian sederhana. Rambutnya diikat rapi. Wajahnya polos. Tanpa topeng. Tanpa citra. Ia datang sebagai dirinya sendiri. Langkah Intan sedikit ragu saat memasuki halaman pesantren. Banyak pasang mata menoleh. Ia sadar, tempat ini bukan dunianya. Namun kali ini, ia tidak mundur. Pandangan Fahri akhirnya bertemu dengannya. Untuk sesaat, waktu terasa berhenti. Fahri terdiam. Tangannya mengencang di sisi tubuh. Ia tidak menyangka, atau mungkin tidak berani berharap, bahwa Intan akan benar-benar datang. Intan berjalan mendekat. Setiap langkah terasa berat, namun juga mantap. Selamat, ucapnya pelan, berdiri di hadapan Fahri. Kamu lulus. Fahri mengangguk. Suaranya nyaris tak keluar. Terima kasih. Hening menyelimuti mereka. Tidak ada hujan yang menyamarkan perasaan. Tidak ada gelap malam yang memberi perlindungan. Semua terasa terang dan jujur. Intan menarik napas panjang. Aku tidak datang untuk meminta apa-apa, katanya akhirnya. Aku datang karena aku tidak ingin hidup dengan penyesalan. Fahri menunduk. Ia sudah menyiapkan banyak kemungkinan dalam pikirannya, namun tidak satu pun yang membuatnya siap menghadapi kenyataan ini. Aku tahu, lanjut Intan, suaranya bergetar namun tegas. Duniaku dan duniamu berbeda. Dan mungkin akan selalu berbeda. Ia menatap Fahri lurus-lurus. Tapi dengarkan aku satu hal saja. Intan menelan ludah, lalu berkata dengan jujur, tanpa sisa. Aku tak butuh dipuja karena hartaku. Aku tak ingin ditempatkan di atas. Aku hanya ingin dihargai sebagai perempuan. Kata-kata itu jatuh perlahan, namun menghantam tepat ke hati Fahri. Ia menunduk lama. Sangat lama. Dalam diam itu, Fahri berperang dengan dirinya sendiri. Dengan prinsip yang selama ini ia pegang. Dengan ketakutan yang selama ini ia lindungi. Ia teringat malam-malam sunyi di pesantren. Doa-doa panjang yang ia panjatkan agar hatinya tetap lurus. Dan kini, jawaban itu berdiri tepat di hadapannya, menunggu keputusan. Akhirnya, Fahri mengangkat kepala. Tatapannya berbeda. Tidak ragu. Tidak takut. Selama ini, ucap Fahri pelan, aku menjauh bukan karena aku tidak peduli. Intan menahan napas. Aku menjauh karena aku takut tidak cukup kuat. Lanjutnya. Aku takut kehilangan diriku sendiri. Ia berhenti sejenak, lalu melangkah satu langkah mendekat. Tapi hari ini aku sadar, katanya, iman bukan untuk menjauh dari dunia, tapi untuk menapakinya dengan benar. Fahri menatap Intan, kali ini tanpa jarak. Jika kau mau berjalan di sisiku, ucapnya dengan suara mantap, bukan di depanku, dan bukan pula aku di bawahmu. Ia menghela napas. Aku berani. Air mata Intan jatuh. Bukan karena sedih, melainkan karena lega. Untuk pertama kalinya, seseorang tidak menolaknya karena perbedaan, dan tidak pula menerimanya karena status. Ia diterima sebagai dirinya. Di halaman pesantren itu, tanpa gemuruh hujan, tanpa cahaya lampu kota, dua dunia akhirnya bertemu, bukan untuk saling menaklukkan, tetapi untuk saling berjalan. Dan Intan tahu, keputusan hari ini bukan tentang cinta semata, melainkan tentang keberanian memilih takdir. Hujan turun perlahan malam itu.
Tidak deras seperti pertama kali mereka bertemu. Tidak pula sekadar rintik yang terburu-buru pergi. Hujan kali ini jatuh dengan tenang, seolah tahu, ia sedang mengantar dua hati kembali ke titik awal takdir mereka. Angkringan kecil itu masih sama. Lampu minyak menggantung. Bergoyang pelan tertiup angin. Bangku kayu yang mulai lapuk tetap setia berdiri. Aroma teh panas dan nasi kucing bercampur dengan bau tanah basah, menghadirkan kehangatan yang tak bisa dibeli dengan apapun. Namun ada satu hal yang berbeda. Mereka, Intan dan Fahri kini duduk berdampingan. Tidak ada jarak. Tidak ada sekat. Tidak ada lagi dunia yang saling menatap dari kejauhan. Intan memandang sekeliling angkringan itu dengan senyum kecil. Tempat sederhana yang dulu hanya ia singgahi karena terpaksa, kini terasa seperti rumah kedua. Bahkan lebih jujur daripada ruang rapat berpendingin udara yang selama ini ia tempati. Kalau dipikir-pikir, ucap Intan pelan, aku bertemu banyak orang hebat dalam hidupku, tapi tak satu pun membuatku merasa setenang ini. Fahri tersenyum tipis. Karena ketenangan bukan soal tempat, Mbak, katanya lembut, tapi soal siapa yang duduk di samping kita. Intan menoleh. Menatap wajah Fahri yang diterangi cahaya lampu minyak. Wajah yang sama seperti malam pertama itu. Tenang, sederhana, dan tidak berubah oleh apapun. Aku masih CEO, katanya jujur. Aku masih punya dunia yang sibuk, keras, dan penuh tuntutan. Fahri mengangguk. Aku juga masih santri. Hidupku masih sederhana. Jalanku masih panjang. Hening sesaat. Hujan terus turun, menepuk atap seng dengan irama pelan. Kita tidak menjanjikan hal yang mudah, lanjut Fahri. Tapi kita menjanjikan kejujuran. Intan mengangguk perlahan. Dan saling berjalan, tambahnya. Bukan saling mendahului. Bukan saling merendahkan. Fahri menatap hujan di depan mereka. Aku tidak ingin kau meninggalkan duniamu, katanya. Dan aku juga tidak ingin kehilangan duniaku. Ia menoleh ke Intan. Tapi jika dua dunia itu bisa saling menghormati, mungkin disitulah masa depan bisa tumbuh. Intan tersenyum. Senyum yang tidak dibuat-buat, tidak dipoles, tidak dijual. Aku dulu berpikir cinta harus setara secara angka, ucapnya lirih. Sekarang aku tahu, cinta harus setara secara niat. Fahri tertawa kecil. Malam itu, mereka memesan 2 gelas teh hangat. Fahri menuangkannya dengan cara yang sama seperti dulu, perlahan, penuh perhatian. Seolah setiap gerakan adalah doa kecil agar apa yang tumbuh di antara mereka dijaga dengan baik. Intan menerima gelas itu dengan kedua tangan. Teh ini, katanya sambil tersenyum, rasanya tetap sama. Fahri menjawab pelan. Karena yang berubah bukan tehnya, tapi hati yang meminumnya. Di kejauhan, suara adzan Isya menggema dari masjid pesantren. Suara yang dulu terasa asing bagi Intan, kini terasa menenangkan. Ia menunduk, membiarkan hujan dan suara itu menyatu di dadanya. Apa rencanamu setelah lulus? Tanyanya. Fahri menatap lurus ke depan. Aku ingin mengajar, katanya. Dan tetap berjualan. Angkringan ini akan tetap ada. Intan terdiam. Dan kamu? Tanya Fahri balik. Intan tersenyum kecil. Aku ingin membangun perusahaan yang lebih manusiawi, jawabnya. Yang tidak hanya mengejar untung, tapi juga memberi ruang untuk orang-orang sederhana seperti kamu. Fahri menoleh, sedikit terkejut. Bukan untuk mengubah mereka, lanjut Intan cepat, tapi untuk menghargai mereka. Hujan mulai reda. Di antara suara tetes terakhir yang jatuh, mereka duduk tanpa berkata apa-apa. Tidak ada janji besar. Tidak ada kata selamanya yang dipaksakan. Hanya dua manusia yang memilih berjalan bersama hari ini. Di angkringan kecil itu, cinta tidak lahir dari kemewahan. Ia tumbuh dari ketulusan. Dari segelas teh hangat. Dari sikap yang tidak menghakimi. Dari keberanian untuk melihat manusia, bukan statusnya.
Dan jika suatu hari hujan kembali turun deras, angkringan itu akan tetap ada. Menjadi saksi bahwa takdir kadang tidak datang dari tempat megah, melainkan dari sudut sederhana, tempat dua hati akhirnya pulang. Tam.